Halo, selamat datang di channel saya, Gilang is Programming. Kali ini saya akan membahas tentang aplikasi IDE, Code Editor, yang digunakan untuk bahasa pemrograman PHP. Aplikasi itu bernama PHP Storm. Baik, langsung saja kita akan coba lihat apa sih PHP Storm itu. Kita coba cari di Google PHP Storm. PHP Storm adalah satu aplikasi keluaran dari JetBrains. Kita coba masuk ke halamannya JetBrains. Nah, ini adalah landing page untuk PHP Storm. Nah, aplikasi ini sebenarnya berbayar. Sehingga kalau kita download, kita dapat gratis trial 30 hari. Tapi nanti akan saya kasih tahu bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan aplikasi ini dengan license full version selama 1 tahun. Tadi kan saya bilang, kita bisa menggunakan aplikasi ini dengan license full version. Caranya adalah kita bisa dengan membuat akun, tapi menggunakan akun mahasiswa. Di sini saya sudah memiliki akun JetBrains. Terlihat bahwa saya memiliki satu license, dan license ini di dalamnya termasuk produk-produk ini. Jadi saya bisa menggunakan PHP Storm, saya bisa menggunakan PyCharm untuk Python, kemudian saya juga bisa download Golang untuk Go language dan yang lain-lain. Nah, dari sini lihat bahwa JetBrains ini bukan cuma membuat satu aplikasi PHP Storm, tapi dia juga mendukung beberapa bahasa pemrograman lain, yaitu IDE untuk bahasa pemrograman lain. Nah, saya akan coba tunjukkan apa aja sih yang disupport sama JetBrains ini. Beberapa di antaranya adalah ini. Kita lihat misalnya Go. Nah, di sini kita akan masuk di halaman IDE apa saja yang dibangun oleh JetBrains. Di sini bisa kita lihat, ketika kita centang Go, maka yang muncul adalah IDE yang digunakan untuk mengedit Go. Jika kita centang Go dan Java, maka yang muncul adalah aplikasi yang untuk mengedit Go dan Java. Namun kalau kita cuma centang Java, di sini akan muncul lebih banyak. Misalnya kita coba cari, kita mau develop aplikasi berbasis Python. Nah, di sini muncul ada PyCharm, Rider, Datalore, Golang juga bisa, PyCharm Edu juga ada. Nah, itulah beberapa informasi tentang JetBrains. Sekarang kita buka aplikasi PHP Storm milik saya yang sudah saya install sebelumnya. Nah, di sini tertulis bahwa subscription saya sampai dengan 17 Mei 2020, berarti sebentar lagi ya. Saya harus memperbarui license saya ini. Nah, halaman awal seperti ini. Kita bisa pilih create new project, open project, atau kita bisa membuat project berdasarkan file project yang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk kasus kali ini saya akan pilih aplikasi project yang pernah saya buat dulu, sehingga untuk menunjukkan ke teman-teman fitur-fitur andalan saya akan lebih enak. Oke, sudah terbuka. Di sebelah kanan adalah panel untuk code editor, sementara di sebelah kiri adalah panel untuk File Explorer atau Project Explorer. Fitur favorit saya yang pertama adalah aplikasi ini bisa melakukan sinkronisasi dengan server production saya yang ada di, misalnya kita sewa hosting di luar atau kita punya dedicated server tertentu, kita bisa langsung sinkron dengan aplikasi ini tanpa harus kita menggunakan aplikasi lain seperti FileZilla, WinSCP, dan lain-lain, aplikasi FTP client yang lain.
Jadi kita nggak perlu tuh pakai aplikasi itu, kita bisa langsung dari sini. Nah, caranya untuk sinkronisasi kita bisa langsung masuk ke tools, deployment, kemudian configuration. Di sini adalah window halaman untuk mengatur server-server yang akan kita hubungkan dengan local code kita. Di sini saya sudah punya satu server. Nah, ini di sini portnya bisa kita custom, kita masukkan username, password, kemudian kita bisa tes connection sukses. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah menambahkan satu server di situ, selanjutnya kita bisa langsung sinkronkan. Jadi untuk melakukan sinkronisasi, kita bisa melakukan via di sini, klik folder yang akan kita sinkronkan. Misalnya kita akan sinkronkan folder application saja. Kita bisa klik kanan sini, kemudian pilih deployment. Kemudian di sini ada 3 pilihan, ya. Satu adalah untuk upload. Jadi kita bisa force upload file yang kita klik atau folder yang kita klik tadi sebelumnya, sehingga kita untuk menimpa file-file di remote server kita. Kita juga bisa download dari remote server ke lokal. Dan yang sering saya gunakan adalah ini, sync with deploy to. Dengan sync ini kita akan membandingkan file yang ada di lokal komputer kita dengan file yang ada di remote server production kita. Nanti di sini akan muncul file-file yang berbeda. Nah, ini udah muncul. Di sini ada file config, file database, kemudian file login. File-file ini adalah file yang berbeda isinya antara di lokal dengan di server. Perbedaannya juga bisa kita tentukan. Yang pertama berdasarkan binary content, yaitu kode isi kode dari satu file itu yang dikonvert menjadi basis biner. Kalau kode basis binernya beda, maka dia dianggap beda. Kemudian bisa juga berdasarkan teks, bisa berdasarkan ukurannya, dan juga bisa berdasarkan waktunya. Nah, biasanya secara default adalah berdasarkan binary content. Kemudian sini juga kita bisa atur perbedaan, maksudnya yang akan kita tampilkan adalah berbeda dalam hal apa. Secara default yang dicentang adalah ini, tidak sama dengan. Tidak sama dengan maksudnya adalah file tersebut ada di kedua sisi, yaitu di sisi lokal dan di sisi remote, namun isinya berbeda. Nah, kalau yang tanda panah biru ini maksudnya adalah file itu ada, yang muncul adalah file itu ketika file itu ada di sisi lokal, namun di sisi remote file itu nggak ada. Nah, nanti dia akan muncul nih. Sekarang posisinya nggak ada karena semua file sudah sama persis. Dan yang tanda panah hijau adalah maksudnya file yang ada di remote server namun di local server tidak ada. Untuk kasus ini tidak ada file itu, sehingga yang muncul adalah file yang ada di kedua sisi namun isinya berbeda. Ketika kita mau langsung sinkron, kita bisa klik ini. Ini adalah untuk sinkron file yang kita highlight, yang kita select saja. Untuk kita langsung sinkron semuanya, kita bisa menggunakan tombol ini, synchronize all. Nanti semua file yang ada di list ini akan disinkron semua. Baik, itu adalah fitur favorit saya yang pertama, itu sinkronisasi dengan remote server production langsung dari aplikasi ini tanpa menggunakan aplikasi lain.
Untuk fitur favorit saya yang kedua adalah fitur compare code. Jadi fitur compare code ini adalah membandingkan dua file yang isinya bisa berbeda. Jadi kita bisa membanding, kalau kita mau copy paste misalnya dari file satu ke file lain, kita bisa ngecek nih file mana aja, baris mana aja yang harus sama dan baris mana aja yang akan kita modifikasi. Menurut saya itu sangat membantu ya, daripada kita harus sandingkan manual. Oke, kita langsung praktekkan aja. Pertama kita cari filenya dulu, mana yang mau dibandingkan, misalnya ini. Kita pilih, klik kanan, kemudian pilih compare with. Nah, kemudian kita pilih juga file mana yang akan dibandingkan, misalnya inilah. Nah, di sini kelihatan ya, kita filenya ini disandingkan side by side. Kemudian kalau yang nggak ada highlightnya seperti ini, polos, berarti ini sama persis. Kalau ada highlightnya berarti beda. Nah, ini berarti di baris ini yang beda cuma di ini aja nih. Oh, gitu. Jumlah perbedaan ditampilkan di pojok kanan atas. Jumlah perbedaan ini adalah dihitung blok per blok ya, per blok perbedaan. Jadi satu ini dihitung satu blok, satu ini dihitung satu blok. Misalnya kita lihat nih, yang di sebelah kiri cuma 2 baris, tapi ketika di sebelah kanan jadi banyak barisnya. Wah, perbedaan di sini. Nah, dia akan berusaha nyamain lagi nih. Nah, ini dia lurus lagi nih. Berarti di bawah ini sama, div-nya sama. Kemudian untuk button 2 ini, di sini perbedaan. Jadi ini meluas begini. Nah, gitu. Ini. Wah, oke. Di sini script langsung HTML. Sementara di sini setelah script masih ada file baris script lagi. Nah, jadi seperti itu. Menurut saya ini sangat membantu ketika kita akan membuat satu file PHP baru berdasarkan file PHP yang lama, sehingga kita tinggal memodifikasinya. Nah, ini akan enak. Jadi kita tahu, kita bisa kontrol mana yang harusnya berubah, mana yang harusnya tetap. Oke, itu fitur favorit saya yang kedua. Sekarang kita masuk ke fitur yang ketiga. Fitur yang ketiga adalah fitur Find and Replace in Path. Oke. Jadi fitur ini adalah kita bisa find and replace, tapi scope-nya itu bukan dalam satu file, tapi dalam satu project. Seperti apa? Saya akan tunjukkan. Misalnya kita mau merubah satu nama variabel menjadi nama lain. Dan variabel itu udah tersebar di mana-mana, kita nggak inget ada di file apa aja. Kita bisa langsung klik foldernya, folder application root-nya, klik kanan, kita bisa pilih find in path. Find in path ini digunakan untuk mencari di mana aja variabel tersebut yang kita cari itu berada, di file-file mana aja dia berada. Nah, di sini nih misalnya kita mau cari variabel role. Nah, ternyata variabel role ada di sini nih. Gitu loh. Dan kalau kita mau mencarinya lebih spesifik, yaitu harus persis case-nya, uppercase atau lowercase-nya, kita bisa ketik admin misalnya, kemudian match case. Nah, nanti yang akan muncul yang sama persis saja nih. Gini. Kalau kita mau cek, mau kita cari yang full term search ini sebagai kata, maka kita bisa centang ini. Jadi kalau cuma admin nggak keluar, tapi kalau kita uncheck, nah dia tetap akan keluar gitu. Itu untuk fitur find. Kemudian kita coba untuk fitur replace ini. Jadi klik kanan, kemudian klik replace in path. Nah, kita misalnya akan mengganti variabel role dengan user role. Ini.
Yang pertama ada di file ajak notif script ini. Kalau kita mau langsung replace semua, kalau kita yakin, kita langsung bisa klik ini, replace all. Nanti semua variabel role akan dirubah menjadi variabel user role di semua file yang memiliki variabel tersebut. Atau kalau kita mau inspeksi satu-satu, kita bisa klik replace, kemudian kita bawahnya klik replace lagi bawahnya. Menurut saya ini sangat membantu ketika ada perubahan-perubahan variabel atau ada variabel yang ternyata namanya bentrok sehingga menyebabkan bug, error, dan macam-macam. Oke, itulah fitur yang ketiga. Kemudian fitur yang keempat. Fitur yang keempat ini cukup penting. Jadi dalam dunia pemrograman sekarang, version control adalah satu hal yang wajib. Sehingga kita bisa dengan mudah kolaborasi dengan anggota tim yang lain, atau kita juga bisa mengontrol perubahan-perubahan yang kita lakukan sendiri terhadap project kita. Nah, untuk melakukan version control itu biasanya menggunakan Git ya. Menggunakan Git biasanya itu yang paling banyak adalah menggunakan command prompt. Oh iya, saya lupa. Di sini ada juga fitur terminal. Nah, ini. Jadi kita bisa langsung run Git di sini, run Composer di sini. Itu. Ini jadi fitur yang ke bonus ya. Karena tadinya saya mau memperkenalkan fitur Git di sini, tapi ternyata saya baru ingat ada fitur terminal juga. Misalnya kita Composer. Nah, ini langsung bisa nge-run di sini. Jadi tanpa harus kita keluar membuka command prompt, kita langsung bisa run di sini. Nah, lanjut balik lagi ke fitur yang keempat, yaitu fitur Git. Fitur Git itu bisa dilakukan di PHP Storm kalau kita sudah menginstal Git di PC kita atau di Windows kita. Setelah kita install Git, otomatis nanti si PHP Storm ini akan sinkron sendiri. Jadi dia akan connect sendiri ke Git yang sudah kita install. Indikatornya kita bisa lihat di sini, di pojok kiri bawah ini. Ini pojok kiri bawah. Sekarang saya sedang berada di branch master. Di sini remote branch-nya ada 2. Dan kita bisa kita bisa nambah branch juga di sini, kita bisa check out ke branch yang kita baru tambahkan gitu. Nah, untuk melakukan operasi Git biasanya kan kita commit dan push atau pull. Ini bisa dilakukan dengan kita klik di sini VCS, versioning control, kemudian kita bisa pilih Git. Kita bisa pilih di sini macam-macam fiturnya. Kita bisa cek commit file. Di commit file ini nanti akan muncul file-file yang berbeda antara kondisi sekarang dengan kondisi commit sebelumnya yang sudah saya commit sebelumnya ya. Nah, kelebihannya lagi, kalau kita menggunakan Git dari aplikasi PHP Storm ini adalah kita bisa memilih file mana aja yang akan kita tentukan untuk di commit. Dan sementara file-file yang rasanya kita nggak perlu commit, kita nggak perlu centang. Sebenarnya itu bisa juga dilakukan dengan menggunakan git ignore. Tapi kalau kita pakai git ignore, kita tambahkan nama filenya di file git ignore, nanti file yang ada di remote branch itu akan kehapus. Atau kalau memang yang filenya nggak dihapus juga dia akan ke bawah terus gitu loh, akan ikut ke commit terus. Sementara kalau kita pakai ini kita enak, kita tinggal pilih mana yang mau kita keluarkan dari commit, mana yang mau kita masukkan ke commit kita. Setelah kita pilih misalnya 2 ini, kita isi commit message-nya, kemudian kita klik commit. Di sini juga bisa menampilkan side by side perbedaan sintaksnya. Oke, itu untuk commit. Kemudian untuk push. Untuk push juga bisa sama. Di sini push.
Nah, push di sini untuk setiap branch akan menampilkan commit mana aja yang belum kita sinkronkan dengan remote branch. Misalnya untuk branch remote Heroku di sini ada 4 commit yang belum saya sinkronkan. Untuk GitHub di sini semuanya sudah sinkron. Gitu. Kita bisa langsung klik push di sini dan sinkronisasi langsung akan terjadi. Kita juga bisa menggunakan tombol shortcut untuk mengakses Git. Nggak usah lewat menu VCS ini, tapi kita bisa langsung tekan tombol ALT plus tombol infinity. Nah, kita bisa langsung pilih commit atau tekan saja tombol 1. Nanti akan masuk ke dialog boxnya commit. Itu. Dan yang lain juga sama. Kita bisa tinggal pilih dari sini. Oke. Itu adalah fitur yang keempat. Fitur Git yang bisa kita akses langsung dari aplikasi PHP Storm ini tanpa menggunakan aplikasi lain seperti CMD atau misalnya Git GUI for Windows dan yang lain. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke fitur terakhir, yaitu fitur kelima. Jadi fitur ini sederhana ya, tapi cukup membantu lah, cukup signifikan untuk mata. Nah, jadi fitur ini adalah fitur merubah look and feel secara cepat. Gitu. Jadi kita bisa dinamis, kita nggak perlu terpaku dengan tema tertentu. Karena biasanya kan merubah tema itu harus masuk ke setting segala macam. Nah, kalau di sini kita bisa langsung tekan tombol, atau saya jelaskan dulu deh cara yang ribetnya dulu. Cara ribetnya adalah kita masuk ke file, kemudian kita pilih setting, kemudian appearance. Nah, tema. Di sini tema kita bisa pilih Dracula yang sekarang kita pakai, backgroundnya gelap. Ini biasanya saya pakai kalau malam, coding malam, lampu mati, semua mati. Jadi yang tampilannya cuma layar dan lampu keyboard aja. Itu enak banget. Kemudian kalau siang-siang saya biasanya coding menggunakan tema ini, IntelliJ. Dia adalah backgroundnya putih ini. Jadi kalau siang-siang cahayanya terang, terus misalnya kita mau coding di luar ruangan juga, ini akan lebih membantu. Kita nggak perlu dengan background putih begini, kita nggak perlu menambahkan nilai brightness layar kita atau kontras layar kita. Jadi bisa lebih hemat baterai. Nah, cara cepatnya adalah kita bisa langsung tekan tombol control dan tombol infinity, yaitu tombol yang di samping angka 1. Nah, muncul dialog kecil, kita bisa pilih color scheme, kita bisa klik pakai mouse atau kita bisa tekan tombol 1. Tombol 1. Kita bisa pilih color scheme-nya. Atau cara yang lebih cepat lagi ada control infinity, tekan, langsung kita pilih tombol 5, look and feel. Nah, di sini langsung kita bisa pilih 1 atau 3 atau 2, itu sama aja kayak yang nomor 3 sih kalau menurut saya. Kita pilih 1 misalnya. Nah, ini jadi gelap lagi. Kalau kita mau ganti lagi 3. Oke. Jadi cukup cepat ya. Walaupun sederhana, sepele, tapi menurut saya ini fitur yang cukup menarik gitu. Oke. Itulah beberapa fitur-fitur yang saya sukai dari aplikasi PHP Storm ini. Ini bisa jadi referensi buat teman-teman programmer dalam memilih IDE apa yang akan digunakan. Atau misalnya teman-teman programmer udah bosen dengan IDE yang sekarang dipakai, teman-teman bisa coba PHP Storm ini. Dan perkiraan saya akan bertahan lama karena akan ketagihan dan betah untuk pakai IDE ini. Oke, sekian video dari saya. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa, jika video ini menurut kalian bermanfaat,
kalian bisa bagikan video ini ke teman-teman, sehingga kita bisa membagikan satu pengetahuan baru buat teman-teman yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di channel Gilang is Programming.